Ekspresi Feng Zunze dan yang lainnya sedikit berubah setelah mendengar suara sedingin es yang bergema di langit. Segera, mata mereka terfokus pada tempat di mana badai api telah menghilang. Di sana, tiga sosok muncul dalam garis pandang mereka. 2 dari 3 orang yang muncul adalah orang tua yang tidak dikenal. Mereka masing-masing mengenakan jubah hitam dan putih. Warna yang jelas memudahkan orang lain untuk mengidentifikasinya. Pada saat ini, ekspresi keduanya ditutupi dengan ekspresi teduh. Sebuah aula cabang dihancurkan. Jika seseorang melihat masalah ini, kemungkinan semua anggota Hall of Soul yang hadir tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab. Setelah mata semua orang menyapu kedua orang ini, tatapan mereka berhenti pada sosok yang berada di antara mereka berdua. Dalam sekejap, ekspresi mereka menjadi sedikit menarik. Kondisi sosok itu saat ini tidak jauh lebih baik dari Xiao Yan. Dia juga berlumuran darah segar. Kulit yang terlihat di luar jubahnya telah memperlihatkan banyak darah dan daging. Lengan bajunya sudah benar-benar lepas. Apalagi darah segar terus-menerus menetes dari lengan bajunya. Salah satu lengannya benar-benar menghilang. Melihat cara hantu tua Zhai Xing yang menyedihkan ini, terlepas dari apakah itu Feng Zunze atau Mugu Tua, mereka semua benar-benar terpana. Segera, jantungnya dengan keras menghirup udara dingin yang dalam. Akhirnya, banyak mata yang terkejut menoleh ke arah Xiao Yan, yang berada dalam pelukan Xian. Orang ini, dia benar-benar mengandalkan kekuatan bintang 9 Douzong untuk mengubah seorang ahli di puncak bintang 5 Douzun menjadi cara yang menyedihkan. Meneguk. Old Mugu menelan seteguk air liur sementara wajahnya berkeringat. Mata yang biasa dia lihat pada Xiao Yan memiliki rasa takut dan kegembiraan tambahan. Dia bersukacita karena Xiao Yan tidak menggunakan teratai api yang menakutkan padanya saat itu. Kekuatannya jauh lebih rendah dari hantu tua Zhai Xing. Jika dia menderita pukulan seperti itu, dia pasti akan binasa di tempat. Batuk. Hantu tua Zhai Xing terbatuk-batuk. Mulut penuh darah segar terus dimuntahkan. Seseorang bahkan bisa melihat beberapa fragmen organ internal di dalam darah segar. Jelas, hantu tua Zhai Xing tidak hanya kehilangan lengannya kali ini, tetapi cedera internalnya juga sangat serius. Itu normal bahkan dia mati. Semua orang saling memandang saat melihat pemandangan ini. Hati mereka diam-diam mendesah untuk orang tua ini. Bahkan jika dia bisa selamat dari luka serius seperti itu, sepertinya beberapa gejala sisa akan tetap ada. Bukan tidak mungkin baginya untuk mengalami kesulitan dalam meningkatkan kekuatannya lebih jauh di masa depan. Bunuh bocah itu. Aku ingin mencabik-cabiknya menjadi puluhan ribu keping. Busa darah terus merembes keluar dari sudut mulut hantu tua Zhai Xing. Namun, matanya masih menatap Xiao Yan dengan kejam. Kebencian yang dia rasakan terhadap yang terakhir sangat mengerikan saat ini. Dengan puncak kekuatan Douzun bintang 5, dia benar-benar akan menderita kerugian yang begitu mengerikan di tangan bocah Douzong bintang 9. Bagaimana dia bisa menenangkan amarah di dalam hatinya? Kedua pria tua berjubah hitam dan putih di samping melihat ke arah hantu tua Zhai Xing. Meskipun ekspresi mereka masih sedingin es, ada keheranan yang muncul di mata mereka. Mereka jelas menyadari kekuatan hantu tua ini. Dia mungkin tidak sebanding dengan mereka berdua tapi kekuatannya tidak jauh. Tidak terduga bahwa dia benar-benar akan berakhir dengan takdir seperti itu hari ini. Kamu hantu tua. Anda benar-benar hanya bisa menyalahkan diri sendiri untuk ini. Jika Anda menggunakan giok spasial untuk memanggil kami berdua setelah Anda menemukannya, bagaimana Anda akan berakhir dalam takdir seperti itu? Nada pria tua berjubah hitam itu mengandung kemarahan. Saat ini, aula cabang telah dihancurkan. Jika mereka kepala balai mengejar cara itu, Anda akan menderita karenanya. Lupakan, tidak ada gunanya memberitahunya sekarang. Apa kamu tidak tahu karakter seperti apa yang dimiliki hantu tua ini?
Menangkap Xiao Yan dianggap perbuatan yang sangat bermanfaat. Sebelumnya, dia berpikir bahwa kemenangan sudah pasti dan tentu saja tidak akan memanggil kami berdua untuk membagi keuntungan. Hehe, saya pikir jika bukan karena dia telah dipaksa oleh pihak lain sampai dengan cara seperti itu, dia tidak akan menggunakan giok spasial. Tetua berjubah putih dengan dingin tertawa. Kemarahan juga melonjak di mata hantu tua Zhai Xing ketika dia melihat ejekan samar dari keduanya. Namun, dia saat ini tidak memiliki kemampuan untuk menunjukkan kemarahan sedikit pun. Rasa sakit yang luar biasa yang terus-menerus mengalir dari dalam tubuhnya dengan jelas memberitahunya bahwa luka yang dia derita kali ini telah mencapai tingkat yang fatal. Jika dia tidak berhati-hati, kemungkinan dia bahkan tidak bisa mempertahankan nyawanya ini. Salam untuk Tianzun hitam putih. Mugu tua itu dan yang lainnya juga buru-buru terbang saat ini dan dengan hormat menyapa kedua lelaki tua ini. Kalian semua juga memiliki beberapa tanggung jawab atas penghancuran aula cabang. Tianzun putih melirik pasangan itu dan berbicara dengan suara samar. Ekspresi Old Mugu dan yang lainnya berubah setelah mendengar ini. Namun, mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Yang bisa mereka lakukan hanyalah tersenyum pahit dan mengakuinya. Saat ini, satu-satunya cara bagi kalian semua untuk menggunakan jasa untuk memperbaiki kesalahanmu adalah dengan menangkap Xiao Yan. Kalian semua harus menyadari hal ini, kata Tianzun hitam dengan dingin. Old Mugu dan yang lainnya buru-buru mengangguk. Dari tampang kondisi Xiao Yan, dia jelas pernah bertarung dengan hantu tua Zhai Xing sampai mereka berdua terluka parah. Dia seharusnya tidak lagi bisa menggunakan serangan teratai api yang menakutkan itu. Tianzun putih menepuk hantu tua Zhai Xing dengan lembut. Sebuah kekuatan lembut memasuki lembah. Masih ada beberapa anggota Hall of Souls yang berhasil mempertahankan nyawa kecil mereka di sana. Pada saat ini, mereka hanya bisa menjaga orang tua ini terlebih dahulu. Jangan tunda lagi. Ayo serang. Bersama. Tianzun hitam berbicara dengan suara yang dalam. Saat ini kekuatan ukuran mereka memegang keunggulan absolut. Dia secara alami tidak akan melepaskan keuntungan semacam ini. Saat ini, yang paling penting adalah meraih Xiao Yan dulu. Jika tidak, begitu kepala aula menjadi marah, orang-orang di sini akan menderita. Ini sebenarnya adalah Tianzun hitam putih. Tanpa diduga, bahkan dua iblis tua ini telah bergegas. Feng Zunze memandang pria tua berkulit putih dan hitam di kejauhan. Ekspresi mereka agak gelap dan serius saat dia perlahan berbicara. Hari ini, sepertinya tidak mudah untuk melarikan diri. Kekuatan kedua iblis tua ini sedikit lebih kuat dari hantu tua Zhai Xing. Menambahkan beberapa douzuns yang tersisa, barisan ini melampaui kita. Taijian Zunze berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Meskipun situasi saat ini berbahaya, masih tidak banyak perubahan pada ekspresinya. Seolah-olah dia tidak terlibat dalam situasinya. Sepertinya, kita mungkin harus keluar dari sini. Zian, bawa Xiao Yan dan pergi. Dokter peri kecil berkata dengan lembut. Jelas sudah tidak mungkin bagi mereka untuk mundur dengan aman dalam situasi seperti ini. Seseorang harus tetap tinggal untuk menunda orang-orang ini. Suara dokter peri kecil baru saja terdengar saat lengannya tiba-tiba dicengkeram. Dia menoleh, hanya untuk melihat bahwa orang yang menangkapnya adalah Xiao Yan, yang berlumuran darah segar. Dia tanpa sadar merasakan sakit hati saat melihat penampilan yang terakhir. Ini juga pertama kalinya dia melihat Xiao Yan, yang biasanya tertawa, tampak begitu sengsara. Meskipun lawannya berada di puncak kelas Douzun bintang 5. Jangan tinggalkan beberapa kata terakhir. Bukan tidak mungkin untuk melarikan diri. Zian mengatupkan gigi peraknya. Dia tampaknya telah membuat resolusi saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Kalian semua harus segera mengikutiku sebentar. Jangan ragu-ragu. Jika tidak, bahkan saya tidak akan punya solusi.
Xian tidak memberi mereka waktu untuk bertanya setelah kata-katanya terdengar. Dia menggigit ujung lidahnya dan setetes darah keemasan tiba-tiba terbang keluar. Akhirnya, benda itu mendarat di ujung jarinya. Ekspresi Xian menjadi putih pucat saat setetes darah emas ini muncul. Bahkan tubuhnya mulai goyah. Xian dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Segel tangannya berubah. Segera, jarinya yang halus itu, yang telah menyentuh darah keemasan yang gelap, tiba-tiba memotong ruang kosong di depannya. Garis retakan spasial perlahan muncul. Segel tangan Xian berubah sekali lagi saat garis retakan spasial ini muncul. Garis retakan perlahan dibuka seperti pintu kamar yang tertutup rapat. Mengikuti kemunculan pintu spasial ini, beberapa keringat dingin yang pekat muncul di dahi jernih Xian. Anda ingin pergi? Aktivitas area ini segera ditemukan oleh Tianzun hitam dan putih. Ekspresi mereka tenggelam saat mereka menjerit dingin. Mereka melambaikan lengan baju mereka dan dua pilar kabut hitam yang kuat memotong ruang sebelum bergegas menuju kelompok Xiaoyan. Feng Zunze dan yang lainnya memiliki sedikit perubahan ekspresi ketika mereka melihat pilar kabut hitam bergegas dengan cara yang eksplosif. Dia akan berakting saat Xian berbicara dengan suara yang dalam, tidak ada waktu untuk bertarung. Siapapun yang berkelahi tidak akan bisa pergi. Tubuh semua orang berhenti saat mendengar ini. Ekspresi mereka sedikit rumit. Sesaat kemudian, dokter peri kecil melihat pilar kabut hitam yang datang dengan cepat. Dia mengatupkan gigi peraknya dan baru saja akan bergegas keluar saat dia dipaksa mundur oleh telapak tangan. Tai Jianzunze segera melangkah maju. Suaranya acuh tak acuh saat dia berkata, "Kalian semua harus pergi." "Yao Chen, Anda telah membantu saya saat itu. Hari ini, aku akan membalas kebaikanmu." Tai Jianzunze tertawa kecil. Sebelum Feng Zunze bisa mengatakan apapun, tubuhnya bergerak dan bergegas keluar secara eksplosif. Dou Qi di dalam tubuhnya melonjak dan dengan paksa menerima dua pilar kabut hitam itu. Namun, kekuatan menakutkan itu mengguncangnya hingga dia langsung mengeluarkan seteguk darah. Dengan kekuatan Douzun bintang 2, bagaimana dia bisa menjadi tandingan Tianzun hitam putih? Haha, aku telah melakukan balas dendam yang besar. Yang saya cari hanyalah kematian. Bisa mati di tangan aula jiwa Tianzun benar-benar berharga. Tai Jianzunze mengusap jejak darah dari sudut mulutnya. Dia tertawa keras ke arah langit. Segera, semua orang tercengang saat mengetahui bahwa Dou Qi di dalam tubuhnya tiba-tiba menjadi liar dan kejam pada saat ini. Hati-hati. Orang ini akan menghancurkan dirinya sendiri. Wajah Tianzun hitam putih berubah sedikit setelah melihat ini. Mereka diam-diam mengutuk, gila, di dalam hatinya. Orang ini benar-benar berniat untuk mencari kematian. Sementara Tai Jianzunze menghalangi Douzuns dari Hall of Soul, pintu spasial akhirnya perlahan dibuka. Segera, cahaya perak yang kaya melonjak dari dalam dan membungkus kelompok Xiaoyan. Cahaya baru saja menyelimuti mereka ketika pintu spasial tiba-tiba bergetar hebat. Wajah Xian juga sedikit berubah. Dengan kekuatannya saat ini, dia terlalu memaksakan dirinya dengan mencoba secara paksa untuk membuka pintu spasial dan keluar melalui kekosongan. Selain itu, masalah yang paling penting adalah dia membawa sekelompok orang bersamanya sekarang. Tepat ketika pintu spasial bergetar dengan intensitas yang lebih besar dan keputusasaan tanpa sadar muncul di dalam hati Xian, pintu spasial yang bergetar tiba-tiba mulai membeku secara aneh. Cahaya sekali lagi meledak. Kali ini, cahayanya benar-benar sangat kuat. Fluktuasi spasial juga sangat stabil. Ini. Xian terkejut melihat perubahan seperti ini. Segera, dia sepertinya mengerti sesuatu. Rasa syukur melintas di matanya. Segel tangannya tiba-tiba berubah dan cahaya dari dalam pintu spasial meledak. Segera setelah itu, kekuatan isap yang menakutkan melonjak darinya dan dengan paksa menyeret kelompok Xiaoyan ke pintu spasial.
Setelah semua orang memasukinya, pintu spasial bergetar dan menghilang. Desahan tak berdaya akhirnya terdengar setelah kelompok Xiao Yan berhasil memasuki pintu spasial. Garis retakan spasial hitam gelap tiba-tiba muncul di belakang Taijian Zunze, yang akan menghancurkan diri sendiri, dan menelannya di dalam. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini secara langsung menyebabkan Tianzun hitam putih terpana sesaat. Beberapa saat kemudian, mata mereka tiba-tiba beralih ke lokasi di mana kelompok Xiao Yan berada. Namun, tempat itu benar-benar kosong. Ekspresi mereka segera berubah menjadi hijau. Ini adalah dataran terpencil yang sangat luas dan tak berujung. Seseorang masih bisa melihat beberapa petak rumput hijau di dataran. Namun, sebagian besar adalah warna kuning cerah yang terpencil. Kadang-kadang, beberapa elang akan terbang di langit sambil diiringi oleh teriakan elang yang tajam. Kehancuran menutupi seluruh dataran ini. Pada saat tertentu, ruang tempat ini berdesir. Segera, lubang hitam gelap terbelah di ruang kosong ini. Beberapa sosok manusia keluar darinya dengan cara yang agak menyedihkan. Setelah itu, mereka mendarat di tanah. Xian, kamu baik-baik saja? Dokter peri kecil buru-buru bertanya ketika dia mendarat dan melihat wajah putih pucat Xian. Xian menggelengkan kepalanya. Cahaya ungu menyala di tubuh. Segera, dia mulai menyusut perlahan. Dalam sekejap mata, dia telah kembali menjadi gadis kecil sebelumnya. Dia terengah-engah sebelum menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata, bukan apa-apa. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat sebentar. Anda harus melihat kondisi Xiao Yan terlebih dahulu. Feng Zunze di sampingnya memegang denyut nadi Xiao Yan saat dia muncul. Ekspresinya menjadi semakin jelek setelah penyelidikan mendalam. Hati setiap orang tenggelam ketika mereka melihat sikapnya yang seperti ini. Sementara semua orang benar-benar diam, cincin hitam gelap di jari Xiao Yan bergetar. Tubuh Ilu Xiao Lao bersinar dan muncul. Dia meraih denyut nadi Xiao Yan. Sesaat kemudian, niat membunuh tiba-tiba melonjak di matanya. Dia dengan dingin berkata, hantu tua Sai Xing, taktik yang sangat keji. Orang tua. Feng Zunze meratap saat melihat teman lamanya saat ini. Namun, sekarang bukanlah waktu untuk mengejar masa lalu. Yang paling penting sekarang adalah luka Xiao Yan. Tuan Yao Lao, bagaimana luka Xiao Yan? Wajah cantik dokter peri kecil sedikit pucat saat dia bertanya dengan lembut. Pembuluh darah di tubuhnya semuanya hancur dan 70% tulangnya patah. Telapak tangan hantu tua Sai Xing itu mengandung semua kekuatannya. Suara Yao Lao rendah dan dalam saat dia berbicara. Wajah tersenyumnya yang biasa saat ini mengandung keganasan tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Hall of Soul, mulai hari ini dan seterusnya, kita tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kita mati. Suara biadab Yao Chen membuat Feng Zunze di samping menghela nafas pelan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Yao Lao yang tenang dan acuh tak acuh menunjukkan emosi seperti itu selama bertahun-tahun. Bahkan ketika Han Feng mengkhianati Yao Lao saat itu, Yao Lao tidak menunjukkan luapan emosi seperti itu. Tampaknya pentingnya Xiao Yan di dalam hatinya cukup besar. Wajah dokter peri kecil yang sudah pucat menjadi lebih putih ketika dia mendengar kata-kata Yao Chen. Tubuhnya yang halus bergoyang dengan goyah. Xian di sisinya buru-buru mendukungnya saat melihat ini. Cedera yang sangat serius. Tian Wo Zunze dan Xiong San bertukar pandang satu sama lain sebelum mendesah pelan. Dengan paksa menerima telapak tangan kekuatan penuh dari seorang ahli di puncak kelas Dou Zun bintang 5. Lupakan Xiao Yan, bahkan mereka berdua kemungkinan akan kehilangan nyawa saat itu juga. Sudah tidak mudah bagi Xiao Yan untuk masih memiliki nafas tersisa saat ini. Masih ada beberapa metode kan? Bukankah kamu dikenal bisa menyelamatkan seseorang selama orang itu masih punya nafas?
Feng Zunze buru-buru membuka mulutnya untuk berbicara setelah melihat semua orang memiliki wajah berkabut gelap. Namun, dia tersenyum pahit saat berbicara. Dia sudah melupakan kondisi Yao Lao saat ini. Tidak hanya memiliki tubuh tetapi dia telah berubah cukup lemah karena Hall of Soul. Bagaimana dia bisa memiliki jenis kekuatan yang dia miliki ketika dia berada di puncaknya? Ekspresi Yao Lao muram. Dia duduk di samping Xiao Yan dan melihat wajah yang terakhir, yang berlumuran darah segar. Niat membunuh di dalam hatinya sekali lagi melonjak tanpa kendali. Ini adalah pertama kalinya dia memiliki keinginan yang begitu kaya untuk membunuh di dalam hatinya selama bertahun-tahun ini. Dia sadar bahwa jika bukan karena Xiao Yan datang untuk menyelamatkannya, yang terakhir pasti tidak akan membiarkan dirinya jatuh ke dalam situasi berbahaya seperti itu, mengingat kelihayannya. Tenang dulu. Xiao Yan telah menyelamatkanmu setelah banyak kesulitan. Bukankah kau menyerahkan dirimu untuk ditangkap jika kau pergi ke aula jiwa sekarang? Bagaimana mungkin Feng Zunze, yang telah mengenal Yao Lao selama bertahun-tahun, tidak tahu apa yang dipikirkan Yao Lao setelah melihat ekspresinya? Segera, dia menepuk bahu Yao Lao dan berbicara dengan lembut. Yang paling penting sekarang bukanlah membalas dendam, tapi menyelamatkan Xiao Yan. Yao Chen juga menarik napas dalam-dalam setelah mendengar ini. Dia sadar bahwa Feng Zunze benar. Pada saat ini, dia pasti tidak akan membuat masalah. Anda harus berpikir dengan baik tentang apa yang harus dilakukan. Dengan keterampilan alkemis Anda harus memiliki beberapa solusi, kata Feng Zunze. Yao Lao sedikit memiringkan kepalanya. Ekspresi ganas di wajahnya ditarik. Tangannya mengusap denyut nadi Xiao Yan dan dengan hati-hati menyelidiki kondisi di dalam tubuh Xiao Yan. Saat dia fokus dan menyelidiki lebih dalam, aura Yao Zunze yang familiar di tubuhnya juga perlahan merembes keluar. Saat itu, dia telah mengguncang seluruh benua. Siapa yang tak kenal dengan nama Yao Zunze? Banyak individu super kuat ingin berteman dengannya tetapi tidak dapat menemukan cara untuk melakukannya. Meskipun dia saat ini jatuh ke titik terendah, tidak sulit baginya untuk pulih ke puncaknya dengan kemampuannya. Namun, ini bukanlah hal-hal yang perlu dia pertimbangkan saat ini. Jika ada kecelakaan yang menimpa Xiao Yan, kemungkinan sisa hidup Yao Lao akan dijalani dengan pembalasan yang gila. Melihat Yao Lao memfokuskan pikirannya dan melakukan pemeriksaan yang mendalam, beberapa orang di sampingnya juga tidak berani membuat suara dan mengganggunya. Xionghan dan Tianhuo Zunze berpisah dan menjaga diri dari situasi yang tiba-tiba dan tidak terduga. Suasana tenang dan tegang memenuhi seluruh area ini. Lama kemudian sebelum Yao Chen, yang matanya tertutup, tiba-tiba membukanya. Dia dengan lembut berkata, situasinya sedikit lebih baik dari yang saya bayangkan. Dokter peri kecil dan yang lainnya menghela nafas lega setelah mendengar ini. Saat ini, mereka tidak dapat menahan lebih banyak pukulan. Ada cara untuk menyelamatkannya? Feng Zunze juga bertanya sambil merasa bersukacita. Konstitusi anak kecil ini sangat kuat. Telapak tangan dari hantu tua Zhai Xing seharusnya telah memutuskan semua kekuatan hidupnya. Namun, dia berhasil menahannya dengan paksa. Apalagi, ada api surgawi yang menjaga hatinya. Makanya, itu tidak benar-benar fatal. Yao Lao membelai janggutnya dan berkata perlahan. Selain itu, bagian dalam tubuhnya saat ini memiliki api surgawi yang membantunya memperbaiki tubuhnya yang terluka. Maksudmu? 3000 api pembakar? Dokter peri kecil bertanya dengan lembut. Ya, 3000 api pembakar dikenal sebagai nyala api abadi. Anak kecil, yang telah menelan dan memurnikannya, juga memiliki karakteristik khusus semacam ini. Selama 3000 api teratai hati tidak dipadamkan, luka di tubuhnya mungkin saja, tidak peduli seberapa parah itu, akan disembuhkan. Yao Lao mengangguk dan berkata. Namun, dia saat ini sudah tidak sadarkan diri. Pemulihan oleh 3000 api teratai hati secara otomatis diaktifkan.
Api surgawi semacam ini perlu menyerap kekuatan bintang-bintang. Oleh karena itu, kita harus menemukan tempat di mana kekuatan bintang-bintang sangat luar biasa. Hanya dengan begitu mungkin untuk meningkatkan tingkat pemulihan. Kekuatan bintang. Feng Zunze tanpa sadar terkejut saat mendengar ini. Dia segera tertawa, ayo pergi ke pavilion bintang jatuh. Anda lupa bahwa tempat di mana pavilion bintang jatuh dibangun pada awalnya adalah meteorit dari luar angkasa. Bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan bintang-bintang di dalamnya masih terkumpul di sana tanpa hamburan. Itu adalah tempat yang paling cocok untuk Xiao Yan untuk memulihkan diri. Sukacita melintas di mata Yao Lao saat mendengar kata-kata ini. Dia benar-benar hampir melupakan tempat yang bagus itu. Dengan bantuan meteorit itu, nyawa anak kecil ini bisa dianggap diselamatkan. Yao Lao tertawa pelan. Selain itu, bukan karena aku ingin mengatakan kata-kata yang akan memberi pukulan kepada orang lain, tetapi meskipun nyawa Xiao Yan terselamatkan, cedera serius seperti itu pasti akan mempengaruhi pelatihannya. Jika di masa depan ia menemukan bahwa kekuatannya telah terhenti dan tidak mampu untuk maju, dengan karakter Xiao Yan, kemungkinan sangat sulit baginya untuk menerimanya. Feng Zunze tampaknya telah memikirkan sesuatu. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berbicara dengan senyum pahit. Hati dokter peri kecil di samping, yang baru saja rileks, segera menjadi tegang. Dia sangat mengerti Xiao Yan. Jika yang terakhir menemukan bahwa kekuatannya tidak lagi dapat meningkat bahkan 1 inci pun di masa depan, kemungkinan dia akan merasa lebih buruk daripada terbunuh. Tidak perlu khawatir tentang ini. Saat ini, tubuh Xiao Yan sudah menjadi sangat rusak. Ini adalah kesempatan baginya untuk menerobos cangkangnya saat ini dan mendapatkan jati diri yang baru. Anda harus datang dan merasakan bagian dalam tubuhnya. Lihat apakah Anda dapat menemukan sesuatu yang familiar. Yao Lao hanya menggelengkan kepalanya dan tertawa saat mendengar kekhawatiran itu. Feng Zunze terkejut. Dia mengulurkan tangannya saat dia diberitahu dan menyelidiki jauh ke dalam tubuh Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia memang merasakan energi misterius yang sangat familiar. Matanya tiba-tiba terbuka saat dia berseru kaget. Ini pil naga misterius Yin Yang. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Dia menghela nafas, untungnya, kami mendapat 1 pil naga misterius Yin Yang dari Han Feng saat itu. Jika tidak, hari ini akan sangat merepotkan. Benar, itu cincin. Sekarang, pil naga misterius Yin yang paling cocok untuknya. Luka di dalam tubuhnya bahkan lebih parah dari luka saya saat itu. Dia pasti bisa mengaktifkan sepenuhnya semua kekuatan obat dalam pil naga misterius Yin Yang. Feng Zunze sedikit bersemangat. Dia segera tertawa, sungguh merupakan berkah yang besar. Kali ini, anak kecil ini bahkan mungkin mendapatkan berkah dalam penyamaran dan terobosan ke kelas Douzun. Ini akan tergantung pada keberuntungannya. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Suasana hatinya juga sedikit rileks. Dengan kehadiran 3000 api pembakar dan pil naga misterius Yin Yang, akan sulit bagi Xiao Yan untuk mati kali ini bahkan jika dia menginginkannya. Dokter peri kecil dan Xian di sampingnya juga menghela nafas lega dan tampaknya telah terbebas dari beban besar setelah mendengar percakapan keduanya. Sekarang, kita harus segera kembali ke pavilion bintang jatuh. Dengan bantuan kekuatan meteorit di sana, luka Xiao Yan akan sembuh sedikit lebih cepat. Suasana tegang tempat ini segera rileks setelah masalah Xiao Yan teratasi. Feng Zunze berdiri. Matanya menyapu sekelilingnya, merenung sejenak dan berkata, ini seharusnya menjadi dataran terpencil utara yang berjarak puluhan ribu kilometer dari pegunungan jiwa kematian. Masih ada jarak ke pavilion bintang jatuh. Oleh karena itu, kami tidak dapat menunda lebih lama lagi. Ya, aula cabang dihancurkan dan aula jiwa kemungkinan besar tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Medan pavilion bintang jatuh unik dan tersembunyi dengan baik.
Ini adalah tempat persembunyian yang sangat bagus. Yao Chen mengangguk. Saat ini, mereka harus membiarkan Xiao Yan pulih sesegera mungkin. Akan ada peluang untuk menyelesaikan skor dengan Hall of Soul di masa depan. Secara alami, tidak ada yang keberatan dengan kata-kata Yao Lao. Orang besar Xiongsan itu datang dan menggendong Xiao Yan di punggungnya. Menjadi besar dan tangguh, dia adalah orang terbaik yang dipercayakan dengan tugas ini. Namun, dokter peri kecil khawatir dengan sikapnya yang kasar. Karena itu, dia terus mengikuti di belakangnya. Dia takut benjolan itu akan mengguncang Xiao Yan yang saat ini sangat lemah sampai sesuatu terjadi. Seluruh kelompok siap untuk pergi setelah memiliki target. Setelah berkemas sebentar, mereka naik ke udara dan dengan cepat bergegas menuju area di mana paviliun bintang jatuh berada.